Kalau ini untuk kepercayaan saya, tetap harus ada istilahnya apa? Actionnya gitu. Kita sholat actionnya gimana? Ya, Kalau kita kalau kata sholat Rizal actionnya nggak usah. gimana? Yang penting begini-begini masuk surga. Betul Rizal? Halo, assalamualaikum warahmatullah Bang Rijal. Walaik. Dis, ya. Nggak lihat nih. Coba, Syekh, Anda Muslim mengucapkan salam kepada Rizal. Nggak ada dia nggak membalas salam. Waalaikum. Ngeri. Jadi sebetulnya Bang, kalau dalam kaidah bahasa Arab, wa'alaik itu pakai kop itu sebenarnya sangat kasar itu. Kalau pakai kaf wa'alaik lebih, kalau wa'alaik wah itu binasalah untuk kamu. Wah, Nah, keren. tuh dengerin. Anda diajarin ini sama Syekh ini. Dis. Tidak ada satu umat Islam pun hari ini ya, bahkan anak TK saja dia sudah tahu apa makna-makna dan lafalan dari sholat itu ya. Nggak ada satu orang Islam pun. Coba kalau kalian mau tes ya, coba Coba kalian Syekh, tanya, gimana saya nanggapin orang kayak begini Syekh? Coba tuh. mana ada orang Islam yang dari kecil dia belajar kecuali agama kalian memang agama Oke. doktrin ya. Nggak ada. Coba dari mana logikanya ya darah Yesus itu mampu menghilangkan dosa ya, mampu menghapus dosa. Coba dari mana? Makanya benar kata Profesor Emon Jakub bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi ya. Emang maksudnya sebentar. Ini Rizal nih kalau dia ini kayaknya nggak bisa dengar suara kita, makanya dia ngomong terus nih. Kau dengar dulu ya. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita untuk menghibur orang yang akalnya belum stabil ya. Jadi kalian orang-orang yang akalnya belum stabil, kembalilah stabilkan akal kalian ya. Jangan kalian mau terpengaruh oleh dongeng yang disampaikan ini dari hasil penelitian bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Kemarin udah kita orang bahas Islam. itu Rizal. Itu bukan kata orang Islam, itu kata profesor kalian yang telah melakukan penelitian ya. Kemarin udah kita bahas itu. Adakah orang Islam yang melakukan penelitian lalu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Nggak ada satupun. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam saja nggak pernah mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng. Ini kalian dari kalangan kalian sendiri mengatakan bahwa ini adalah dongeng dan imajinasi. Bagaimana kitab yang diyakini sebagai kitab suci berasal dari dongeng dan imajinasi? Udah. Gimana akal dan bicaranya pikiran udah. kalian ya? Coba. Udah bicaranya. Ya silakan. Ngos-ngosan begitu Rizal. Kenapa kamu ngos-ngosan Rizal? Kenapa? Emosi. Nah, dia dibisukan ngomong nggak tahu apa yang ngomongin. Kenapa kamu Dari mana emosi, kami itu nggak ada yang ngos-ngosan emosi, begitu? Dik. Ada apa? Kalian sudah mendengar berita terbaru saat ini. Bagaimana ya orang-orang Wahyudi berteriak ya, Iran please ya. Please Iran Satu dibahas stop. lompat lagi ke yang lain ini, Rizal. Rizal, kalau membahas, kamu bisa nggak kalau membahas sesuatu itu satu kelar dulu baru lompat ke yang lain? Ya Bisa? silakan kita bahas silakan. Kemarin itu sudah kita bahas. Belum selesai. Kamu bilang, ini gimana nih Rizal nih? Kamu bisa dengar suara saya nggak, Jal? Silakan. Kamu bisa dengar suara saya nggak? Bisa silakan. Kemarin kamu sudah mengatakan bahwa Bible itu berisi dongeng-dongeng menurut pakar ini, pakar itu. Dan kamu sudah mengiyakan betul bahwa Bible itu dongeng-dongeng, benar? Iya benar. Oke. Di dalam Bible ada peristiwa bagaimana Musa membelah laut Teberau ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir.
Nah, kata Anda, menurut Anda tadi, dengan mengutip pakar-pakar Bible, itu dongeng, benar? Betul? Dari profesor ahli sejarah. Ya udah, itu dongeng. beragama Sebentar, jangan kau ulang lagi. Nah, sekarang di Quranmu ada nggak Musa membelah laut? Ada. Nah, berarti itu dongeng. Ya. Dongengnya bukan seperti itu. Kau dongengnya berasal. Coba lah ini gimana ini Kau di Rizal dalam nih? Alkitab, ya. Sebentar, Jal, dengar. Saya mau gunakan lo pikiran kamu. Dengar dulu sebentar, pelan-pelan, tenang. Kalian. Apakah di dalam Quran ada peristiwa Musa membawa Bani Israel kemudian membelah laut, ada nggak? Udah. Ada. Itu dongeng nggak? Udah, boleh ku jawab? Dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Silakan nanti kau bilang aku motong-motongmu. Silakan kau Enggak, selesaikan saya tanya dulu. sama kamu, dijawab dulu, itu dongeng atau tidak? Baik, ya. Cerita tentang Musa membela lautan itu. Yang saya tanya itu dongeng atau tidak? Beginilah debat andalan. Hotel-hotel. Udah kau dibawa dulu Rijal. Aduh, kau ini standar ganda terus dari dulu. Heran saya dengan statement-statement mereka ini, mengatakan Bible dongeng, mengatakan Bible palsu, tapi nyolong dari situ. Gitu loh. Ya memang kadang-kadang gimana Bang ya. Orang itu kan gimana isi hatinya. Kalau isi hatinya ada kebencian, tidak ada yang bagus di mata mereka. Tidak ada yang bagus di mata mereka. Kalau isi hati udah tertanam kebencian, tidak akan Tapi ada gimana yang Syekh? bagus. Itu kan ajaran Islam, gimana? Saya menolak Bang ya. Bang Edis. Gini Syekh. Bentar, maaf. Coba coba datanya mana Bang Edis? Gimana itu pelajaran Islam dari mana itu saya? Bukankah menjadi seorang Muslim maka dia harus membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani? Di dalam hadis. Ya. Saya kurang percaya terhadap hadis-hadis itu. Iya, nah kalau masalah kurang percaya ya saya mau bilang bagaimana Syekh, tapi begitulah Iya. bunyi hadis yang dipercaya oleh umat Muslim. Karena kan Bang maaf ya, kalau hadis itu ya yang saya tahu itu masalah hadis diterbitkannya di era kejayaan Islam, era Abbasiyah ya. Di situ udah ada Bang kepentingan disesupir kepentingan udah ada itu ya. Udah ada gitu. Bahkan Muslim dan Muslim juga kontroversi di situ. Sejujurnya gitu. Seperti apa Abang kenal Ibnu Syihab? Mm-mm. Ibnu Syihab kan dengan Dokter Cakra itu udah berapa jam dia diskusi masalah hadis itu di YouTube sampai 5 jam kalau nggak salah. Ibnu Syihab dan yang lain-lain ada di YouTube. Diskusi karena untuk masalah hadis itu memang sih ya saya boleh menerima hadis dengan catatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an itu sendiri, Bang. Oke, coba kita kasih naik Didis Okio. Muslim, Bang? Halo? Oke lah Syekh. Artinya yang saya maksudkan begini Syekh ya. Ya. Ketika orang Muslim sangat benci terhadap Bible, mengatakan Bible dongeng-dongeng, Bible karangan-karangan, saya cuman pesan begini, jangan kalian bilang seperti itu. Kenapa? Karena ulama-ulama kalian, para mufasir-mufasir kalian, itu nyolong atau merujuk dari kitab yang kalian fitnahkan itu. Ya seperti barusan Bang Rijal kan sejujurnya ketendang juga. Seperti mengatakan isi Bible itu dongeng, bohong lah gitu. Kalau bisa dongeng, ternyata ada yang sama dengan Quran. Gimana? Iya, makanya saya bilang ketika umat Tendang juga. Muslim melecehkan Bible, sebenarnya di detik yang sama dia lagi melecehkan Al-Quran. Karena isi Al-Quran itu isinya banyak diambil dari Bible. Ya memang banyak yang sama itu. Iya. Banyak yang sama. Masalahnya begini, Syekh. Banyak orang tidak pernah membaca keduanya, lalu buru-buru menyimpulkan seperti yang dilakukan banyak umat Muslim.
yang dibaca Quran doang, Bible nggak pernah baca. Coba kalau dia pernah baca Bible, pasti dia akan bilang, sesungguhnya kitabku ini isinya banyak nyolong dari Bible-nya orang Karesten. Ya, mungkin saya berarti belum sampai sana Pak, kalau saya. Ya tapi ya sejujurnya sih saya kalau masalah kitab saya sendiri seperti Al-Qur'an itu, kalau secara translate saya mengerti semuanya. Tapi kalau isinya saya jujur aja masih belajar, belum mengerti semuanya gitu. Kalau secara translate bahasa ya saya ngerti gitu. Saya belajar gitu. Kalau isinya ya saya nggak ngerti. Seperti ini tafsir ini dari mana saya mendapatkan tafsir ini, cerita ini, taruhlah ya. Ini kan sekarang yang sudah dibuka sama komal-komal yang lain tentang tafsir Yasin 1822. Kata Ibnu Ishaq itu atau kata Tobari di situ diterangkan ada nama Paulus, tapi di situ bukan Paulus, Bulus di situ Bulus. namanya, kalau nggak salah. Dan yang di situ yang saya tahu seseorang itu yang meninggal di Bunbun itu ternyata dia pendeta. Nah siapa namanya? Tapi saya di Quran itu tidak disebutkan namanya, cuman ada seorang yang di Bunbun. Udah ada seorang yang di Bunbun. Tapi dalam itu disebutkan nama dan tempat dan pekerjaannya disebutkan di situ. Nah saya juga kok ini dapat dari mana gitu cerita ini gitu ya, cerita ini dapat dari mana saya nggak tahu gitu, dalam tafsir itu saya baca juga gitu. Ya seperti itulah makanya saya bilang ya Syekh ya. Artinya umat muslim itu harus diakui memang memerlukan Bible untuk memahami Al-Quran. Karena kalau tidak demikian, Quran itu akan sangat sukar dipahami oleh orang muslim itu sendiri, seperti itu. Ya Bang Edi segitu dulu ya, terima kasih saya udah diizinkan diskusi ya. Saya udah diizinkan diskusi, terima kasih telah meluangkan waktu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ya. Saya Sama-sama, ucapkan salam toleransi, keberkahan Tuhan menyertai kita semuanya seluruh alam dunia ini. Amin. Salam, saya izin turun dulu. Baik, baik. Oke, saya turunkan saya ya.